Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dan selamat datang di channel Satpam Siang Malam. Perkenalkan, aku Wahyu Hatake. Jadi aku bikin channel baru ini untuk update tentang seputaran pekerjaan security atau satpam, cuy. Jadi di channel baru ini mungkin aku akan mengupload video seluruh aktivitas ataupun informasi-informasi terbaru tentang seputaran satpam atau security, cuy. Jadi dasarnya dulu yang pertama buat kalian yang udah kepikiran pengen terjun di dunia security, gimana sih tahap-tahapnya. Jadi aku bakalan jelasin tahap pertama dulu. Yang harus kita lakukan adalah kita diksar dulu, cuy. Kita ikut pelatihan, kita harus punya sertifikat dulu, cuy. Tujuannya untuk apa? Karena untuk mempermudah kita melamar pekerjaan nanti, karena itu untuk syarat utamanya ya, karena itu kan ini profesi ya, satpam itu sekarang udah profesi, cuy. Jadi gimana caranya, apa syarat-syaratnya kalau kita mau ikut diksar atau pendidikan dasar satpam? Kalau di pendidikan satpam itu dia di PT ya biasanya. Jadi banyak PT, banyak yayasan gitulah dia. Ya kayak PT gitulah dia, banyak macam nama PT-nya. Dimana tahap pertamanya, kita ikut pelatihan, dan syaratnya itu nggak banyak, cuy. Kayaknya kalau nggak salah sih mau tamat SD, SMP, SMA pun tetap bisa, karena tujuan kita cuma mau dapat KDA, dapat ijazah security, cuy. Jadi bukan ngelihat pendidikan terakhir kita. Nanti itu kita ikut pendidikan itu sekitar 2 mingguan kalau nggak salah. Kalau dulu zaman COVID cuma sebentar lah ya cuma sebentar lah. Dan selama pendidikan itu kita kayak apa ya, kayak ya di asrama, hampir mungkin 11-12 sama pendidikan di polisi ya, karena kita kayak di karantina gitu, nggak boleh megang HP, nggak merokok ya, pokoknya suntuk memang selama di diksar itu. Makan diatur, tidur diatur, kalau ada yang buat salah itu kena semuanya, cuy. Jadi salah satu kena semuanya, itulah resikonya kalau di diksar. Dan di situ kita dilatih disiplin, semuanya disiplin, pokoknya dari kita bangun sampai kita tidur itu diatur semua. Buat yang nggak tahan ya mungkin bakalan pulang, cuy. Karena waktu aku diksar itu banyak yang pulang nggak tahan sama aturan lah, nggak bisa merokok lah, ini banyak macam lah ya. Kalau ya selama diksar udah pasti kita banyak dapat kawan, dan di situ juga kesempatan kita buat nanya-nanya kerjaan, karena yang ikut diksar itu bukan yang nganggur aja, banyak yang udah kerja juga, cuy. Udah kerja tapi dia belum ada diksar, makanya dia diksar. Setelah selesai ya kita dapat ini nih, banyak dapat seragam, sepasang biasanya baju alumni, ijazah, dapat buku alumni, terus apalagi ya yang paling utama aja KTA gitu yang kita butuhkan. KTA tuh masa aktifnya itu 3 tahun, dan itu kita nanti bisa perbarui lagi sama pembina kita, bisa kita hubungi. Murah kok kalau untuk memperbaruinya, beda sama harga diksarnya ya, jangan disamain. Kalau harga diksar ya bermacam-macam, bervariasi, beda daerah ya beda-beda lah, tergantung siapa yang bawanya gitu. Pokoknya kalau kita udah ada KTA ya insya Allah kita dipermudah buat dapat kerjaan, apalagi sesuai spesifikasi perusahaan kan. Perusahaan biasanya tuh ngelihat KTA-nya, lihat pengalaman, terus lihat tingginya gitulah. Biasanya kita pahit-pahit aja sih ngomongnya, walaupun udah diksar ya. Itu tahap awalnya memang ya. Tahap keduanya yang ngelamarnya, yaitu inilah kita usaha kita lagi. Oke, cuy, jadi itu cerita singkat di seputaran diksar. Nanti aku lanjutin di seputaran security-nya yang udah lanjut. Oke, cuy, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.